dia tak celup. Jujur tersetes sayang, kita nyanda barista. Tolong hargai akal, bikin kita lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Aziza. Saya Diva Kiki Amida. Saya Kurniamin Syami. Saya Elizabeth Theodore Ignatius. Saya Hamam Aidia. Saya Opinaja Nazifa. Saya Adel Kaila. Kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara tentang sejarah jalan penjara dan juga kebun sayur. Perkenalkan Pak, nama saya Elizabeth Theodore Ignatius dari Sekolah SMA 3. Ingin meminta tolong untuk wawancaranya tentang jalan penjara dan kebun sayur, bisa Pak? Ya, bisa. Untuk nama Bapaknya siapa? Nama Bapak Din Imdi. Untuk panggilannya bisa saya panggil apa Pak? Pak Min. Pak Min. Iya. Oke. Untuk jalan penjara dulu ya Pak. Iya. Kalau kayak sejarahnya bagaimana sekarang itu bisa jadi jalan penjara itu bagaimana Pak? Iya. Sebenarnya waktu Bapak kecil dulu, ya, memang Bapak sudah kenal itu ada dari penjara. Dulu tahun 76 sadar Bapak itu masih SD. Ya. Itu hanya 2 jalan saja yang ada, yaitu Jalan Adi Sucipto dan Jalan Penjara di Mbak tersebut. Jadi sejarah mulai penjara itu, Bapak dulu hampir setiap bulan itu pergi di situ. Jadi Bapak tuh tahu akan pakai sepeda lewat itu. Kemudian ya dikatakan jalan penjara itu karena di dalamnya itu hanya tahanan-tahanan atau sekarang ini apa napi lah gitu ya, narapidana kan gitu. Apa kesalahannya nggak tahu lah, yang penting napi buat kejahatan. Nah situ besar, situ ada pagar yang tinggi sekali zaman Belanda itu. Dia ada 4 penjuru di situ untuk yang menjaga malam sebenarnya. Jadi ada lampunya, ada apa. Jadi disitulah ya napi di situ ya berada dengan pengawalan yang paling ketat sekali di situ. Jadi kalau kita manjat pun tidak bisa karena pagar itu zaman Belanda dulu memang tinggi. Tinggi. Nah, yang tahu Bapak itu jalan penjaranya hanya di situ. Dan oleh karena itu populernya di situ baik oplet yang jalan di situ. Taman sekarang itu dikatakan jalan penjara. Pasti menuju situ meskipun kita tidak pergi ke situ. Istilahnya 2 ada jalan. Sucipto dengan jalan penjara. Kalau untuk namanya sendiri kan jalan penjara Pak. Apakah namanya itu jalan penjara karena dulunya penjara atau bagaimana Pak? Dia Bapak katakan tadi, karena pada populernya ya, situ adalah tempat napi, narapidana. Tetap situ tujuan karena situ batasnya situ lah itu langsung menuju lagi ke laut. Jadi dari laut menuju lagi ke darat, samping gini putarnya itu. Jadi paling batas perjalanan istilahnya itu mobil waktu itu, mobil tambang itu sampai di situlah mutarnya. Jadi setiap itu datang apa selagi tetap dalam penjara pasti dia tahu dari. Bapak juga tidak tahu apa dulu jalan penjara atau enggak. Yang penting sekarang populernya jalan penjara. Gitu. Karena oplet pun di situ jalan penjara. Soal ada perubahan sekarang menjadi sini mungkin setelah dirubuhnya penjara itu lalu pindah ke Sungai Raya itu mungkin. Tapi karena tempat itu sudah diklaim istilahnya sebagai penjara, jadi namanya sekarang jalan penjara. Iya, kebetulan oplet itu lebih situ jalan penjara, ada tulisannya. Berarti situlah dia. Nah sekali itu dirubuh dan lagi dalam penjara. Berubah namanya Kiai Haji Hasim, mungkin nama tokoh dari tokoh yang pahlawan dari situ. Kemudian pindah ke Sungai Raya kan, Sucipto. Itu Bapak nggak tahu lagi kapan gitu, nggak tahu kan. Kan itu setelah dirubuh. Sekarang kan dah dirubuh, mungkin dibangun Antonius kan jadi rumah sakit
Antonius. Itu untuk jalan penjaranya Pak. Ya, Kalau untuk kebun sayurnya, kalau sejarahnya bagaimana ya Pak? Untuk kebun sayur. iya. Dulu kebun sayur ini sejarahnya itu, ya, orang waktu itu terkenal dengan PSP kan, PSP itu yang sama gak pasal sayur dulu kan gitu namanya. Nah itu lapangan bola. Lapangan bola itu mengeramai orang tuh. Persiap pertandingan untuk Kota Madia atau mencari juara tingkat provinsi untuk Kalbar, pasti situlah pusatnya. Jadi ramai situ itu. Memang dari dulu lapangan bola itu Domora itu belum waktu itu. Situlah yang waktu Bapak sering latihan suka di situ. Ya, latihan bola ramai-ramai. Also sampai dari pagi sampai siang. Lama kelamaan karena di situ sering ramai orang dari pagi-pagi atau gimana kan. Oleh karena itu mungkin enak karena ramai orang. Kalau dulu kan, jadi orang yang jual sayur, ya, jual ikan sedikit itu ada di situ. Jadi orang sambil bermain, orang itu olahraga, kadang-kadang sambil beli sayur atau beli yang lainnya lagi, buah-buahan apa. Di pinggir itu banyak jual. Itu berdatangan dari daerah daerah Surabaya dalam, dari Kota Baru berdatangan situ, bawa buah dan durian. Pinggir situ lah, karena situ apalagi hari Minggu tetap ramai, lebih lagi kecuali hari sekolah agak kurang. Awal Minggu lebih ramai situ, sehingga orang itu kalau selesai olahraga atau bagaimana senam apa, mereka sambil pulang itu istilahnya itu membelilah belanja sedikit situ. Kemudian karena situ juga dekat sekolah, ramai sekolah, anak-anak sekolah, ya. Di situ ada gereja kamu segala macam. Itu orang ramai, terutama hari Minggu, subuh Minggu, malam Minggu itu ramai di situ. Mereka mungkin tidak menghilangkan nama situ karena situ asal mulai ramai itu karena orang itu kalau banyak yang berjual sayur semacam ini. Akhirnya sampai sekarang ini tidak akan habis. Bahkan dibangun seperti PSP itu dulu pagar itu. Jadi dibangunlah ruko-ruko yang kecil-kecil. Di situ ada jual buah-buahan, kemudian jual baju pakaian anak-anak kecil-kecilan. Ada di situ juga. Kemudian yang tidak kalah penting lagi itu, ya, adalah menjual, ya, oleh-oleh khas Kalimantan Barat, baik itu berupa pakaian, baju itu kan, ada, baik alat-alat lain, ya, mandau dan sebagainya, ataupun buah-buahan yang kita hasil di sini, ya, kayak buah durian, mungkin buah apel, buah jeruk, buah limau, yang banyak sih dulu situ. Makin lama saya juga terkejut itu, karena tugas saya itu Ketapang. Berapa tahun saya di Ketapang tuh, tidak salah 24 tahun. Baru pindah Pontianak 19 tahun. Jadi kurang lebih hampir istilahnya itu 40 lebih, 15 tahun pindah Pontianak. Segitu. Jadi 39 tahun. Jadi begitu Bapak dulu tamat SMA 3 tahun 79, 80 tamat, langsung kuliah. Habis kuliah langsung di Ketapang. Perkembang pun belum begitu mendesak, ya, belum banyak Ketapang. Tapi sekarang ini alhamdulillah, apalagi di pasar sayur sampai saat ini orang main poli menapa. Kedua dia yang kita sanggup apa yang merasa banggakan selain itu gereja kan mungkin bangun lebih besar dan sebagainya, sekolah-sekolah sampai progres kayak gitu. Itu kan di SMP SMA sekarang ini. Kemudian juga SD samping sebelah itu kan. Jadi situ memang pusat di situ, ilmu juga banyak situ. Ya, banyak kursus juga di situ. Jadi itu yang Bapak tahu dari sini. Tapi sekarang ini pun kita lihat aja lah perkembangannya, pagi, sore makin ramai. Apalagi ada petani itu lebih ramai. Jadi kalau untuk kebun sayur sendiri dinamakan kebun sayur karena dulu itu kan lapangan tapi ada yang berjualan di situ, Ya, dan ciri khasnya orang membeli setelah selesai olahraga. Iya, karena setiap orang jual kan itu kan pasar. Kalau di pasar besar itu kebanyakan tuh
bukan jual sayur itu banyak ambil misal sawi apa enggak ada. Itu yang jual di situ itu dia banyak rempah-rempahan, buah kelapa, buah pisang itu di Paya Besar. Kalau dasar sayur ini di situ pusatnya. Karena dari Sungai Jawi pun situ ya dulu tuh. Di selain itu cuma kebanyakan pakai sepeda. Pakai sepeda, jangan pakai mobil nih, belum ada waktu itu. Ada sih ada lah mungkin dari Sentul ya hanya membawa. Tapi semua begitu. Saya yakinin semua jual itu kebersihan terjaga bagus. Apa gitu dekat sekolah atau gimana nggak tahu nggak. Tapi kebersihan itu bagus, nggak ada tong sampah apa gitu. Pokoknya kebersihan lumayan lah. Nggak tahu lah sekarang ini saya jarang besar. Tapi kalau saya lihat ini memang mantap kebersihan ini. Apalagi waktu itu kan wali kotanya itu kan Pak Tarmizi kan kebersihan memang dijaga. Banyak juga sebelumnya sampai sebelum Pak Tarmizi itu lagi juga tuh Pak sekolah, tapi dah meninggal lah doktor apa gitu. Itu yang mendidik Pak Tarmizi jadi wali kota, dari kota sampai doktor gede. Lupa lah saya wali kota itu. Dia doktor buka di sini ada buka di doktor. Istri juga itu dia termasuk juga doktor kan istri gitu. Lupa saya itu waktu itu boleh meninggal nih. Tapi lebih bagus. Bahkan Pak Tarmizi itu, dia wali kota, Pak Tarmizi wakil dia Pak Said wakil namanya itu. Saya sekarang ini paling mantap lah di wali kota. Karena ini 2 periode. Wakilnya, Tarmizi kan 2 periode kat wali kota kan. Cuma waktu itu kan dia jadi wakil sekali kan. Dia jadi barulah yang ini kan. Ini juga tempat wali kota sini bagus kan. Jadi kebersihan situ tu semua banyak jualan sih, tapi terjaga tidak kayak gitu kampungnya. Dan situ dulu tu ada parit, parit selokan itu. Jadi sering tidak banjir di situ. Tadi saya dilepas ke sana kan ini kan agak tak jamat langsung dekat Ramayana, dia Matahari kan. Nah itu selokan dijaga. Sekarang sudah banyak tertutup kan mungkin. Jadi tidak pernah banjir situ. Adalah kalau misal tidak begitu banjir banyak lah. Sampai sekarang ini mana ada banjir kan. Dan ini selokan bagus. Saluran itu langsung keluar ke jalan aku itu kan. Kan langsung ada itu yang jembatan terus itu baik boda. Saya balik sedikit ya Pak. Tadi untuk jalan penjara, jadi dia tuh awalnya sebuah penjara besar di sana tempat para tahanannya Pak. Karena tempat penjara itu sangat besar di zaman Belanda, maka saat sudah lewat zaman Belanda itu dibuat jalan dan dinamakan jalan penjara. Dan kalau untuk zaman sekarang jalan penjara itu sudah diubah namanya ya Pak. Jadi apa tadi Pak? Jalan penjara Kiai Haji Batasi. Karena mungkin penjara itu kan dah tak ada karena dia orang nyebut jalan penjara kan mungkin dengan salah dia kan. Itu mungkin sekitar tahun 80-an gitulah tadi itu. Itu karena Antonius kan kalau gitu enggak bangunnya lo jadikan rumah sakit kan gitu. Dan dia sebelah gitu. Memang dulu itu kan orang kan lebih baik yang itu kan, macam Pahit Besar. Apa Pahit Besar dulu Pahit itu mau besar, ramai situ orang belanja pisang, belanja apa, kemudian masalah rempah-rempah, minyak, kelapa. Ya, jadi di situ dulu. Itu pusatnya itu 2 lagi sekarang. Karena dari Pahit Besar dengan di pasar sayur itu jaraknya tak begitu jauh. Bisa dijangkau dengan sepeda kan gitu. Parit ini kan berangkut kan dulu parit jalan apa di Ponorogo di Ponorogo itu kan kan ada parit tuh terus langsung berjalan di situ dekat tuh pasar sayur jadi situ kan terus ini kedua situ tuh banyak juga istilah itu orang-orang ya yang mungkin itu pusatnya lah situ terus ini sekarang kan ada banyak di pusat dia satu kan. Iya. Jadi kalau
jalan penjara sebenarnya seperti itu. Kalau kebun sayur tuh awalnya lapangan bola, ada atau lapangan olahraga, orang-orang ada yang berjualan seperti sayur dan buah. Kalau untuk sekarang makin besar tempatnya ya Pak, dan mulai banyak variasi untuk penjualannya. Jadi banyak misalnya oleh-oleh khusus dari Kalimantan Barat bisa dibeli oleh orang luar gitu ya Pak. Dulu di dalam penjara itu pendudukan belum situ indah. Dulu sesuai mungkin zaman dulu tuh masih sepi kan. Tempat tahanan itu kan makin lama banyak kan, jadi mungkin tidak termuat lagi situ, dan tempat orang yang tinggal tuh tidak layak di situ kan, karena banyak penduduk dari situ. Kemudian mereka tuh langsung dipindahkan ke Surabaya dalam. Waktu itu kan masih masuk sebelum Kuburaya tuh masih bawah kan. Jadi karena tidak layak karena penduduk situ. Nanti kalau tinggal situ kan gimana kalau ini banyak napi yang tinggal situ sini, karena penduduk makin pesat kan. Jadi tak mungkin situ orang penjaga semua kan. Jadi sehingga supaya masyarakat sana tidak tercemar. Sedangkan masuk napi itu kan kalau orang Pontianak atau sekitar situ banyak yang di daerah lain kan. Sehingga mereka itu punya inisiatif kan, mau memindahkannya di sana di tempat yang agak sepi lah atau di dalam. Dan di situlah jadi dengan itu pemerintah bijaksana itu jadi kundelah sakit yang bermanfaat kan, untuk membantu rumah sakit yang udah lama kan lagi yang samping itu rumah sakit lama itu yang besar itu. Ditambahlah sakit swasta gitu kan, tambah lagi mungkin ada pendidikan perawat apa kan ada di situ gak membuka tuh sehingga tuh ada yang untuk perawat, untuk dokter atau gimana kan bagus sekali, kita makin besar lebih banyak. Itulah dia banyak diubah tuh yang gedung olahraga sampingnya dulu gitu kan, jadi tidak layak itu untuk bulu tangkis kan situ. Nanti sanggup pergi Bintaro penjara semua kan gitu ini. Saya kan tidak sekarang ini kan kayak ini itu punya pemerintah diubahlah Haji Wahid Hasyim dasar punya perubahan itu. Bagus tak nama sahabat itu. Kemana rasa saya kayak Haji Wahid Hasyim itu era ulama dari NU lah dulu kan. Dari NU atau dari Muhammadiyah. Tapi kalau kia-kia itu banyak NU. Terus apa lagi deh? Kalau untuk pertanyaannya sudah Pak, saya berterima kasih sudah mau diwawancara untuk tugas kelas ini. Terima kasih ya Pak. Iya.